Selamat pagi, teman-teman. Pagi ini saya berada di situs rumah pengasingan Bung Karno di Ende. Dan rumah ini adalah sebuah situs yang ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Dan pada tanggal 1 Juli kemarin dikunjungi oleh Presiden Jokowi ke tempat ini. Oke, saya ajak untuk sama-sama kita masuk ke dalam. Sebelum masuk ke dalam, saya ajak untuk kita lihat di sisi luarnya. Ini adalah sisi luar dari situs rumah pengasing Bung Karno di Ende. Ini situsnya. Rumah ini terletak di Jalan Perwira, Ende, dan ditetapkan sebagai cagar budaya dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Ada sebatang pohon besar di luar, saya kurang tahu namanya, dan di halaman belakang ada serumpun pisang meja, ada satu batang pohon mangga. Rumah ini dipugar pada tahun 2013 dan prasasti pemugarannya ditandatangani oleh wakil presiden saat itu. Ini sisi luarnya, ada wisatawan yang datang. Ini sisi luarnya. Ini sisi dalamnya. Di dalam ruangan ada beberapa lukisan dan poster. Ada lukisan Bung Karno. Seperti ini lukisannya. Dan di sini ada lukisan Bung Karno saat berada di pantai di Ende. Dan ini ketika beliau sementara berenang mandi bersama di salah satu sungai. Di sini ada surat perjanjian. Dan di sini ditantang oleh Bapak Soekarno tentang pembelian rumah dengan pekarangan serta lainnya di kota. Ini untuk pihak kedua. Pihak kedua menerima nafkah Rp75 sebulan. Oh iya, perjanjian kontrak sepertinya. Seperti ini naskahnya. Sini ada satu surat lagi, surat keterangan kawin antara Insinyur Soekarno dan Ibu Inggit. Di sini juga ada beberapa dokumen yang penting. Salinan naskah tonil yang diserahkan oleh Bapak Ibrahim Aji Umar Shah pada Senin tanggal 28 Oktober tahun 1985. Kita ketahui bahwa Bapak Insinyur Soekarno adalah seorang tokoh yang suka menulis tonil. Di sini juga ada seperangkat dulang dengan alas kuningan yang diserahkan oleh Ibu Hamid Depi pada Jumat tanggal 10 Juli tahun 92. Sedangkan di sini ada salinan cerita anak angkat Bung Karno
yaitu Ibu Ratna Juami. Dan ini adalah ballpoint atau pena yang diserahkan oleh Ibu Ratna Darham utuh. Ini penanya. Ini adalah destar yang diserahkan oleh Bapak Muhammad Hadijah Tandi. Nah, ini adalah kain Samarinda. Kain Samarinda. Kain sarung Samarinda. Ini adalah biola. Sebuah biola yang usianya sudah cukup lama, yang pernah dimainkan oleh Bung Karno. Biolanya sudah kelihatan sudah berumur, sehingga sudah tidak berbentuk lagi. Sedangkan ini adalah kaki meja berukir. Ada juga foto-foto Bung Karno di zaman dulu. Nah, ini adalah Pura Bali. Pura Bali ini dilukis oleh Bung Karno pada saat diasingkan di Ende pada tahun 1935. Seperti ini bentuknya. Ukurannya 1 meter lebih kali 1 meter, sekitar 2 meter ya. Ya, ada 4 orang yang sementara beribadah. Sedangkan ini adalah 3 batang kayu keliping yang dipergunakan oleh Bung Karno untuk menjepit lukisan Pura Bali. Ukurannya sekitar 1 meter lebih. Dipajang di ruang tamu. Sedangkan ini adalah meja marmer. Meja marmer yang terletak di ruang tamu, dan meja ini penyerahan dari almarhum Haji M.H. Rota, dan kursi tamunya dari almarhum Haji M.H. Rota juga. Seperti ini bentuknya. Nah, tertulis bahwa kursi dan meja tamu diberikan oleh Bung Karno setelah beliau diasingkan oleh Belanda ke Bengkulu dan dihibahkan kembali setelah tempat tersebut ditetapkan menjadi situs rumah pengasingan Bung Karno. Seperti ini. Dan ini adalah kamar tidur tempat Bung Karno sering tidur malam. Ada satu lemari seperti ini bentuknya. Kamar ini berukuran sekitar 3 meter kali 3 meter. 3,5 meter kayaknya. Tempat tidur terbuat dari besi. Ada kelambunya. Plafon terbuat dari anyaman bambu. Ini pintu masuknya. Dan tidak boleh dimasuki karena dipasangi pembatas ruangan. Oke, dari sini saya ajak untuk kita ke dalam. Ini ada meja setrika yang dipakai untuk menyetrika pakaian Bung Karno saat itu. Setrika besi ini beratnya 3 kg. Diserahkan oleh Ibu Aisyah M. Pedo pada Jumat 10 Juli tahun 1992. Nah, ini adalah ceret air aluminium yang diserahkan oleh Paulus Lagamuda Makin pada Jumat 10 Juli tahun 92. Sedangkan ini adalah kerekan untuk mengangkat air dari sumur. Nah, ada juga piring hias, saudara-saudara. Piring hias ini diserahkan oleh Jayabara. Sedangkan piring porselin ini juga diserahkan oleh Ibu Hamidah Depi pada tanggal 10 Juli tahun 72. Ada piring nasi yang diserahkan oleh Ibu Ratna Darham utuh. Oke.
Oke, ini ruang tamu. Ruang tamu. Saya ajak untuk masuk ke dalam ya. Ini Ibu Inggit, poster Ibu Inggit ketika berusia 35 tahun. Ini akses lain menuju ke kamar tidur. Oh iya ya, di dalam kamar tidur ini ada lemari pakaian. Nah, lemari pakaian ini penyerahan oleh Haja Siti Mahani Sarimin binti Saleh Banjar. Dan ada juga penggantung pakaian yang diserahkan pada hari Jumat tanggal 10 Juli tahun 92. Nah, ini adalah tongkat Bung Karno, saudara-saudara. Tongkat Bung Karno, dan bagian atasnya bergambar monyet. Nah, motif binatang monyet ini dipergunakan oleh Bung Karno di dalam kota ketika beliau berkeliling kemana-mana untuk menghina dan merendahkan penjajah Belanda. Jadi ketika mereka menyapa beliau atau beliau menyapa mereka, tongkat ini sering diangkat, dan tongkat ini memang didesain untuk menghina para penjajah. Sedangkan salah satunya motif polos, tongkat ini dipergunakan oleh Bung Karno pada saat hendak bepergian keluar kota. Seperti ini bentuk. Sebelum keluar, saya mau mengajak untuk kita lihat ke dalam dulu. Ini adalah lampu minyak yang diserahkan dari Ibu Haja Siti Mahani Sarimin. Seperti ini bentuknya lampu minyak. Nah, ini adalah kamar tidur dari mertua atau Ibu Amsi dan anak angkat Bung Karno, yaitu Ibu Ratna Juami. Tempat tidur yang besar itu diserahkan oleh Haja Siti Mahani Sarimin binti Saleh Banjar, dan tempat tidur besi yang kecil itu dari Pak Ruslam Utuh. Sedangkan lemari dari Bapak Haji Ahmad Ambuwaru. Di lemarinya tepat di sisi lain dari pintu ini. Ini adalah kamar ruang tengah. Ada satu poster foto bertuliskan pengresmian rumah museum bekas kediaman Bung Karno di ND oleh Presiden Indonesia pada hari Minggu tanggal 14 Mei tahun 1954. Saat itu beliau yang datang untuk meresmikannya. Nah, ini tampilan luarnya. Tampilan luarnya ada seperti ini. Ini adalah ruang semedi. Ruang semedi ini terakhir dimasuki oleh Pak Presiden Jokowi saat berkunjung ke rumah ini pada tanggal 1 Juli tahun 2022 kemarin. Nah, di luar ini ada sumur rumah pengasingan Bung Karno. Seperti ini sumurnya. Cukup dalam. Sekitar 25 sampai 30 meter. Seperti ini, ada dapur di sini. Ada beberapa tamu negara, menteri atau tamu-tamu besar datang ke sini. Mereka selalu mampir ke rumah ini dan mengambil air dari sumur ini untuk berwudu. Nah, ini seperti ini loh situs rumah pengasingan Bung Karno. Kita kembali lagi. Inilah tampilan luarnya. Ada taman di luar, sisi luarnya, dan sekali lagi saya ajak untuk kita lihat sisi luar dari rumah pengasingan Bung Karno ini. Oke.